Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Bersyukur bahwa malam ini kita dipertemukan via Zoom untuk sama-sama melanjutkan niat kita untuk belajar sambil berikhtiar. Nah, belajar sambil berikhtiar. Begini, sebelum saya lanjut ke materi ya, ternyata basicnya seorang yang beragama itu adalah mensyukuri nikmat Allah atas kita semua. Alhamdulillah. Ya, mungkin kalau saya bilang alhamdulillah, bilang mensyukuri, ya Bapak Ibu saat ini yang sedang mendapatkan kurikulum kehidupan berupa rangkaian penyakit. Mungkin ya ada yang dalam hati bersyukur gimana, alhamdulillah gimana, wong sakit kok gitu. Nah, ada nggak yang gitu? Ada nggak yang gitu? Ya, kalau ada, saya kasih pelajaran malam ini. Jadi kalimat alhamdulillahnya itu bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi alhamdulillahi ala kulli hal gitu ya. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu memang diajarkan oleh Nabi. Ya Nabi, kami itu sedang mengalami penderitaan ini dan itu, kekurangan ini dan itu. Terus Nabi tidak menjawab, oh berarti bukan alhamdulillah ya. Terus apa? Innalillah gitu. Enggak juga. Tetap alhamdulillah tapi ala kulli hal. Ya, yang artinya mensyukuri nikmat Allah atas apa saja yang terjadi. Karena semua yang terjadi itu Allah tahu gitu ya. Nah, dan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW selalu mengajarkan bahwa tasyakur atau mensyukuri nikmat itu dalam segala aspek. Ya, Bapak Ibu dalam sehari mengucapkan alhamdulillah itu untuk apa saja? Berapa kali kira-kira? Ya, nggak pernah ngitung ya. Saya husnudon yang nggak pernah ngitung itu karena saking banyaknya. Jangan sampai yang nggak pernah ngitung itu saking nggak pernahnya. Ya, bangun tidur kita alhamdulillah. Kalau dilanjutkan kepanjangan doanya ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu alhamdulillah. Biasanya bangun tidur ke kamar mandi. Keluarnya juga alhamdulillah. Lanjutannya alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Alhamdulillah. Kemudian habis itu apa? Makan, ya, sarapan misalnya. Ya, atau ya enggak lah. Kan tadi mandi, pakai pakaian. Alhamdulillahi kasautanihi wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Itu juga ucapan. Ya. Kayaknya kita lebih banyak lupanya untuk yang ini. Yakni alhamdulillah ya Allah, dengan mudah Engkau memberi pakaian kepadaku. Tanpa susah payah aku berusaha. Ini pakaian sudah melekat di tubuhku. Wah, itu alhamdulillah. Ya.
Dan seterusnya udah nggak usah dilanjutkan. Ini cuma pembukaan. Baik, terima kasih kepada Mbak Uti selaku Ketua Lavender, Mbak Emi itu yang hangabai semua urusan kita. Kemudian Bapak Ibu yang lain yang sudah join malam ini ya. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mbak Ika silakan di-share materinya. Maaf, Bapak Ibu yang ini ada yang kemarin belum ikut. Ada yang kemarin nggak ikut materi di tempatnya. Ada Pak. Ikut. Iya Dok, Jadi kemarin saya tidak ikut Zoom. Jadi perlu ya ini disampaikan lagi ya. Kebetulan. Perlu Pak Dok. Perlu Ya, Dok. silakan. Silakan Mbak Izin Ika. share screen ya Bapak Ibu. Ya, bismillah. Ya. Judulnya terapi nafas Quran untuk cancer. Ya. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu, beberapa pasien seakan-akan kalau udah divonis cancer itu kayak kiamat gitu ya. Tetapi ternyata tidak. Ketika kita terus aktif ya, kita terus aktif berupaya dalam terapi, insya Allah. Ya, bagaimana cara aktifnya? Berbagai macam cara. Yang jelas, ya memfungsikan seluruh organ tubuh kita, anggota badan kita untuk kesehatan ini. Ini saya kira dilanjut cepat saja, Mbak Ika. Ayo, ya terus saja, terus. Ya, kita nanti langsung ke ya soal pernapasan manusia itu udah mungkin bisa dibaca. Nah, jadi Bapak Ibu kelihatannya sepele nafas. Oh, nafas kan gitu-gitu aja. Oh, enggak. Kadang-kadang kita itu lupa. Lupa itu maksud saya tidak perhatian gitu. Bahwa orang memasukkan udara nafas itu sebetulnya harus diperhatikan kapan udara ini dibutuhkan dan seberapa kebutuhannya, terus bagaimana cara pengedarannya di dalam tubuh. Ayo lanjut slide. Nah, terus. Jadi Bapak Ibu, nafas itu memang secara tanpa disadari akan bergerak sendiri karena jantung dan paru-paru itu termasuk kalau pelajaran kedokteran organ otonom. Organ otonom artinya organ yang bekerjanya itu tidak usah ngikut perintah otak kita. Contohnya saat kita tidur, nafas itu tetap akan jalan. Ya. Tapi di luar itu, ketika kita sadar kemudian mengolah, itu akan menghasilkan satu manfaat yang luar biasa. Itu maksudnya. Slide. Terus saja. Nah, ini terus saja. Terus langsung masuk ke nafas Quran. Ya. Oke, ini dulu. Ya. Bapak Ibu, banyak teori olah nafas, bahkan ada yang dari non-muslim, contohnya De Colores yang di Flores. Nah, ini yang di Jepang, Miki Ryosuke. Ya, ini adalah contoh olah nafas. Kemudian berbagai macam perguruan bela diri juga melakukan olah nafas. Slide berikutnya. Nah, terus nafas Quran itu maksudnya apa? Terus lanjut. Nah, jadi gini. Nah, ini kita mulai ya. Ini perhatian, Bapak Ibu. Quran itu adalah satu-satunya bahasa ya menurut tata bahasa Arab di mana pengucapannya itu
tidak boleh salah. Dalam arti ketika pengucapan Quran itu benar, maka akan memberi makna yang benar dan konsekuensinya nanti juga mendapatkan pahala yang besar. Ya, satu huruf itu pahalanya 10. Nah, inilah huruf hijaiyah atau huruf-huruf dalam bahasa Arab mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, roza, ya, dan seterusnya sampai ya. Itu gambar rongga mulut di mana huruf-huruf tersebut harus diucapkan dengan benar. Nah, itu pengucapan hurufnya, namanya makhraj, ya, munculnya huruf di situ. Nah, lanjut. Seseorang mengucapkan bunyi dalam Quran, ya, kalau itu ayat Quran itu harus memenuhi kaidah, yakni kaidah tajwid namanya, di mana kapan dia mengucapkan terus memulainya, kapan dia boleh berhenti, ya, itu ada aturannya. Kalau yang panjang harus dipanjangkan, kalau yang dengung harus didengungkan, ya. Kalau yang mantul harus dipantulkan gitu. Ya, panjang itu namanya mat, dengung itu namanya gunnah, pantul itu namanya qalqalah. Bahkan kalau berhenti sebentar dan lanjut lagi tanpa ngambil napas itu ada aturannya. Namanya bacaan saktah. Ya. Terus memanjangkan itu juga bertingkat-tingkat, namanya mat tobi'i, 2 ketukan. Kemudian ada mat arid sukun, itu 4 atau 5 ketukan. Ada mat jaiz, ya, munfasil, wajib mutasil, dan seterusnya. Mat silah tawilah, dan seterusnya. Slide berikutnya. Nah, mengacu kepada apa yang dilakukan berbagai macam teknik pernafasan, mari kita mencoba mengambil napas dalam hitungan 3 detik. Makanya kalau latihan ini seperti di kamar saya ini, ruang kerja saya ini, ada jarum jam dinding yang sedang berdetak. Jadinya kita pas tarik napas itu, nah itu kelihatan 3 detiknya. Nanti nahan napas 4 detiknya juga bisa dihitung sambil mendengarkan. Terus lepas 7 detiknya juga bisa dihitung. Bapak Ibu, kita praktekkan langsung yuk, ya, sama-sama ya. Siap, nggih? Saya hitung 3 kali, terus dimulai. Tarik nafas 3 detik, ya, terus ditahan 4, terus dihembuskan 7 detik. 1, 2, 3. Tahan. Hembuskan. Iya, seperti itu. Ya. Diulang sekali lagi. Buang dulu napasnya, ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Iya. Sudah ya, semua? Ada yang merasakan sesuatu? Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Ini kelihatannya perkara sepele. Tapi saya tanya, ada nggak Bapak Ibu yang dalam sehari-hari melakukan seperti ini? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak sengaja kemudian ya memang menyempatkan gitu. Tapi ini efeknya Masya Allah, bagus sekali gitu. Ya, slide berikutnya. Nah, yang for slimming lanjut ya, lewat. Terus, nah, gini, sebentar. Yang alif lam mim dan nun itu. Gini, tadi kan kita cuma praktek dengan menghembuskan biasa. Karena ini nafas Quran, maksud saya hembusannya itu
dibunyikan huruf. Kan menghembuskan itu kan artinya bisa mengeluarkan bunyi. Karena pada saat menghembuskan itu pita suara itu sebetulnya dilewati oleh aliran udara. Mari kita bunyikan. Kemarin waktu praktek itu milih huruf Yasin. Ya, sekarang malam ini kita milih huruf non apa alif lam mim ya. Ya, boleh semuanya sih. Ha mim juga boleh. Alif lam mim aja ya. Ya. Kita mulai seperti tadi, tarik 3 detik, tahan 4 detik, terus hembuskan di 7 detik minimal, lebih panjang nggak apa-apa. Tapi pas menghembus itu dibunyikan alif lam mim gitu ya. Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Alif lam mim. Gitu. Sekarang kita coba. Bapak Ibu praktek ya. Kita coba bunyikan nun saja yang gampang. Nun gitu ya. Ya. 1, 2, 3. Bunyi ya, dibunyikan nun gitu. Silahkan mau dikasih bunyi Yasin juga boleh. Hamim juga boleh. Ya, huruf-huruf ini adalah slide berikutnya, lanjut. Ya, lanjut. Ini dilewati saja. Nah, huruf-huruf ini adalah huruf-huruf awalan dalam beberapa surat di dalam Quran. Ya, saya cuma milih yang tandanya itu tanda mat ya, panjang. Dan tidak ada huruf konsonannya. Kalau qaf kan harus bunyi qaf. Kalau sod nanti harus mati gitu. Toha itu cuma 2 harokat. Jadi yang cocok ya Yasin bisa panjang ya. Hamim bisa panjang. Tosin bisa panjang. Alif lam mim bisa panjang. Ya. Ya silahkan nanti mau dipilih yang mana pada waktu latihan ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi mengembangkan paru-paru, memasukkan oksigen banyak-banyak, kemudian ditahan hembusnya pelan-pelan, itu betul-betul mengefektifkan pertukaran karbon dioksida dan oksigen di dalam darah. Nah, kalau darah itu kaya oksigen, maka itu yang nanti akan membuat tubuh ini fresh, segar. Bahkan ketika nyeri, ya sedikit dia bisa sedikit demi sedikit mengurangi nyeri. Kalau sedang ada yang terluka atau mengalami kerusakan, bisa membantu penyembuhan jaringan. Begitu. Kalau ada yang mungkin sedang putek, ya orang yang putek si BT orang sekarang bilang galau, itu kan sebetulnya otak yang kekurangan asupan oksigen. Nah, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini untuk penyakit kronis COVID lanjut. Ya. Ini pada waktu ya kami sekeluarga terkena COVID, ya nafas Quran ini juga kita efektifkan untuk penyembuhan ya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, yang paling inti sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca Quran secara tartil, yakni memenuhi kaidah tajwid, tahsin ya. Jadi memperbaiki bacaan sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum-hukum pengucapan.
ayat-ayat Quran. Jadi ayat Quran itu, Bapak Ibu, ada yang panjang sampai 1 baris, bahkan sampai 2 baris, 3, 4, sampai 5 baris, tanpa jeda, tanpa tanda wakaf. Artinya kita harus membaca terus. Maksudnya itu nggak putus gitu, satu napas. Nah, ketika itu kita mampu, di ayat-ayat tertentu yang panjang kita mampu, insya Allah inilah nafas Quran tartil yang saya maksud. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa membaca secara tartil, insya Allah sudah bagus. Lanjutkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin latihan sederhana, ya seperti yang tadi. Bahkan, mohon maaf, kalau ada Bapak Ibu yang agamanya non-Muslim, silahkan diisi huruf atau bunyi apa yang baik ya, yang baik ya, yang maknanya baik. Kalaupun kemudian mau ngambil satu huruf yang tadi misalnya non, boleh, insya Allah nggak masalah ya. Toh juga kita sering Bapak Ibu yang agamanya non-Muslim juga mengucapkan salam juga biasa. Saya pernah visite pasien diberitahu sama perawat, dok, pasien yang itu agamanya, maaf dok, agamanya Hindu, karena saya kan biasa atau salam ketemu pasien, Assalamualaikum, ya, saya biasa. Nah, karena diingatkan terus saya juga ngomongnya enggak Assalamualaikum ya, mencoba untuk ya menyesuaikan. Bukan apa-apa sih, cuman karena sudah diberitahu. Selamat pagi Pak. Pagi dokter. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dok. Gitu. Bapak alhamdulillah. Jadi artinya ayo, Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Jadi tidak masalah kalau Bapak Ibu yang non-Muslim pun mengucapkan kata dari non gitu, nggak masalah. Slide berikutnya. Nah, jadi tarik nafas yang panjang, kemudian baca ayatnya sampai selesai. Usahakan tidak putus. Nah, nanti cari ayat-ayat yang panjang. Slide berikutnya. Nah, kalau mau Bapak Ibu menanti praktek, silahkan. Ini sudah kita bikin rangkumannya. Jadi ayat yang panjang sampai 1 baris lebih itu contohnya ayat-ayat ini sesuai tabel ini. Yang sampai 2 baris ini juga sudah ada tabelnya. Yang sampai 3 baris ada tabelnya, 4 baris, 5 baris itu ternyata ada, dan itu cuma 1 ayat. Yakni ada di surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat yang ke 35. Masya Allah ya. Ternyata begitu. Slide berikutnya. Ya, sekarang kita praktekkan. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, ya ini tadi sudah saya terangkan. Jadi mat itu bacaan panjang, jadi memang harus panjang. Ya, kalau panjangnya 2 ketukan namanya mat tobi, kalau lebih dari itu namanya mat far'i, juga ada bermacam-macam. Slide. Ya, ini mat udah, ini teori aja. Nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Slide. Karena ada yang panjang betul. Nah, wakaf itu tanda berhenti. Nah, berhenti itu ada yang wajib harus berhenti. Contohnya kalau ada tanda mim itu wajib berhenti. Tapi kalau tandanya lam alif itu tidak boleh berhenti. Nah, yang selain itu sesuai dengan makna dari tanda-tanda tersebut ya. Ada yang sebaiknya berhenti, ada yang sebaiknya lanjut, ada yang 1 berhenti 1 lanjut, ada yang bebas dan seterusnya. Slide. Bapak Ibu, sebelum praktek ini saya kasih tahu ya. Surat Al-Baqarah 282 adalah ayat terpanjang dalam Quran. Ya. 1 ayat ini menempati 1 halaman penuh, yakni 15 baris. Tapi kalau kita perhatikan cara pembacanya bukan kok kemudian harus full. Kayaknya nggak mungkin deh kita mampu. Meskipun insya Allah ada orang yang mampu seperti almarhum
Kiai Haji Muammar ZA itu ya, kita tahu ya Bapak Ibu, yang orang Bogor apa Garut ya, itu Masya Allah itu napasnya panjang sekali. Nah ini contoh ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu, itu berhenti di faktubu gitu dan seterusnya ya. Jadi ada tanda-tanda yang kita bisa berhenti sehingga meskipun ayatnya panjang, bacanya tetap nyaman. Slide berikutnya. Nah, ini surat Al-Ahzab yang tadi saya bilang. Satu ayat, ini 6 baris. Ya, ini tidak ada tanda wakofnya. Berarti kalau mampu baca full. Ya, terus terang Bapak Ibu, saya sendiri belum mampu full. Ternyata ya sudah saya praktekkan. Saya harus memutus separuhnya, berarti saya baru mampu 3 baris. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang mampu, alhamdulillah ya. Silahkan. Slide berikutnya. Nah, yang kita praktekkan yang ini saja, yakni surat Al-Fat ayat 29. Dan ini ayat ini istimewa Bapak Ibu, karena di sini bicara tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, dan Bapak Ibu, saya kasih tahu, ini ayat yang dalam satu ayat ini meskipun panjangnya tidak sampai seperti yang Al-Baqarah 282 tadi, ya, tapi ini mengandung seluruh huruf hijaiyah yang ada. Masya Allah ya. Hijaiyah mulai alif, ba, ta sampai ya tadi. Sementara yang ayat terpanjang Al-Baqarah tadi malah ada yang huruf yang belum tercantum di sana. Ya, makanya ini istimewa. Yuk kita baca bareng-bareng. Tapi Bapak Ibu tidak usah menghidupkan mikrofon ya. Jadi sendiri-sendiri saja di kamarnya, di tempatnya masing-masing. Diumnya nggak usah menghidupkan mikrofon supaya malah nyaman. Ya. Ta'awudnya dibaca sendiri-sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Terus kita mulai. 1, 2, 3. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, Masya Allah, di penggalan mulai wa masaluhum fil injili kazar'in sampai liyaghidha bihimul kufar tadi. Wah, ya. Nah, tapi inilah yang dimaksud dengan nafas Quran tartil. Bapak Ibu ada yang sanggup tadi tanpa putus? Ada yang sanggup tadi pas itu? Kalau ada, Masya Allah. Kalau ada, Masya Allah. Ya, kita ulangi sekali lagi, cuma di penggalannya. Mulai dari wa mathaluhum fil injili dan seterusnya sampai liyaghidha bihimil kufar. Ayo siap-siap supaya bisa satu nafas. Ayo. 1, 2, 3.
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. Masya Allah. Belum dapat ya? Belum dapat. Belum. Kurang. Tapi ayo terus berlatih, terus berlatih. Ya, Bapak Ibu, kalau belum dapat sebetulnya memang boleh diputus. Misalnya sampai fastawa ala suqih, itu boleh. Jadi bacanya gini, وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ. Nah, boleh. Tapi terus diulangi. فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. Gitu. Oke? Ya. Memang boleh secara kaidah membaca boleh. Jadi kalau memutus belum selesai harus diulang satu atau dua kata sebelumnya. Tapi kan kita kepinginnya itu nafas Quran tartil yo. Ayo dipenuhi gitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Gimana? Kita sekali lagi ya. Sekali lagi. Siap-siap. Mudah-mudahan kuat ya. Ya, yuk. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. Alhamdulillah, bisa. Nyaman maksudnya ya, bisa dan nyaman. Begitu Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu dan terus membaca Quran dengan tartil seperti ini, Masya Allah. Ya, saya kira demikian, Bapak Ibu, untuk materi saya rasa cukup. Bisa ditutup, Mbak, screen share-nya. Terus begini, saya kepingin ajak Bapak Ibu praktek ini untuk penyembuhan atau mengatasi keluhannya masing-masing. Silahkan kalau ada keluhannya migrain, ya lakukan praktek ini untuk migrainnya. Kalau keluhannya sesak nafas, silahkan praktekkan. Ibu siapa kemarin yang sesak nafas kemarinnya waktu datang itu. Kalau yang keluhannya ngeflek, perdarahan, praktekkan untuk itu. Ya Allah, dengan nafas Quran ini, sembuhkan saya. Kalau yang mual-mual, selalu datang mual, praktekkan untuk itu. Yang nyeri di sebelah mana? Ya, saya tadi Masya Allah ya, diberi pelajaran sama Allah. Habis sholat maghrib tadi tahu-tahu, nyeri sekali itu. Habis sholat asar maaf, itu nyeri sekali di punggung saya sampai nggak kuat. Saya juga nggak tahu kenapa itu datang. Itu saya praktekkan. Ya mereda. Lumayan terus dipijat sama istri. Alhamdulillah tambah mereda lagi. Ya supaya hilang dan sekarang betul-betul saya bisa fresh dan membersamai Bapak Ibu. Ya saya ya tetap minum obat. Ya. Tapi kan apalagi Bapak Ibu yang jauh dari obat. Kan obat kan harus dicari. Nah yang serta-merta artinya yang langsung bisa dilakukan ya nafas Quran gitu. Mungkin bapak-bapak yang mengikuti yang suka pegang setir dan di tengah perjalanan ngantuk gitu. Bisa nafas Quran untuk express. Bisa. Insya Allah. Oke. Di kantor mungkin aduh rasanya putek gitu. Apa namanya? Tadi itu ya. Ayo nafas Quran. Begitu. Nah, silahkan Bapak Ibu dengan kondisinya masing-masing mempraktekkan ini dan
yang belum mengisi Google Form silahkan isi. Nanti akan kita bikin rekap. Pertemuan seperti ini akan kita adakan terus di bulan Agustus nanti. Insya Allah setiap hari Ahad malam, kecuali ada perubahan nanti diberitahu. Kurang lebih ya 1 jam seperti sekarang ini. Untuk memantau Bapak Ibu kalau ada mau konsultasi, mau apa, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebih mohon maaf. Kalau masih ada waktu, silakan Mbak Emi memandu untuk dialog tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya, Bu? Ada Bu Emi. Oh ya, silakan Bu Feriza. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih banyak waktunya Dok, sudah meluangkan waktu untuk kita. Ini Dok, saya mau tanya, tadi terakhir dokter bilang ketika nyetir, kita boleh juga melakukan olah nafas. Berarti sebetulnya untuk olah nafas itu posisi ideal itu yang posisi gimana Dok? Maksudnya dalam kondisi duduk atau dalam kerja juga bisa. Kayak ibu-ibu kan ketika di dapur juga nunggu gorengan bisa juga gitu nggak Dok gitu. Satu pertanyaannya Dok. Terus kemudian yang kedua, kan tadi lihat dinding ya Dok. 3 detik, kemudian 4 detik, 7 detik. Sementara di surat Al-Fat tadi, kita berusaha sepanjang yang itu tadi, rasanya sih lebih dari 7 detik gitu. Apakah ukuran 3, 4, 7 itu ideal atau minimal, atau seperti apa Dok? Gitu. Terus yang ketiga Dok, soalnya ini udah dicoba Dok, makanya yang timbul pertanyaan jadinya Dok. Iya. Itu kan kemarin itu kita melakukan satu fase 12 kali. Sementara kalau misalnya kita tilawah Quran, ketika kita ketemu surat Al-Fat tadi yang ayat 29 ya Dok? Itu kan nafas panjang. Kemudian ketemu ayat-ayat berikutnya, sudah nafasnya udah nggak sepanjang itu lagi. Artinya yang 12 kali itu bisa terputus atau harus dalam satu waktu 12 kalinya gitu Dok? Oh begitu. Gitu, Dok. Oke. Ya. Makasih banyak. Sudah ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feriza, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang posisi. Memang untuk benar-benar istilah olah nafas itu posisinya posisi duduk yang paling nyaman ya, paling Duduk ideal. yang bagaimana, Makanya Dok? duduk biasa, duduk di kursi atau bersila? Duduk di kursi bisa. Ya, duduk di tempat sholat, bersimpuh itu, tahiyat itu, atau bersila bisa. Yang penting maksud saya kalau orang duduk itu mesti paling tenang ya. Terus posisi paru-paru dan jantung itu juga dalam keadaan tertekan oleh organ perut. Kalau dia baring kan nanti organ perut mendesak ke atas gitu. Tapi kalau duduk kan paru-parunya di atas. Jadi kayak menggantung gitu. Ya. Makanya dalam keadaan setir atau sedang kerja di kantor, ya itu nggak masalah. Kalau sedang goreng-goreng ya duduk dulu ya, tapi jangan gosong ya. 12 kali apa ini gosong? Ya, kemudian hitungan tadi 3, 4, 7. Apa tadi? 3, 4, 7. Itu minimal kalau Bapak Ibu hanya berlatih nafas saja. Minimal artinya supaya ada kalau 3 itu paru-paru mengembangnya sudah maksimal. Ya, terus ditahan itu supaya oksigen yang dari konsentrasi maksimal itu sudah masuk dengan sendirinya dulu ke darah. Nah, masuk set. Sementara terus dibuang pelan-pelan, itu CO2-nya itu sudah keluar,
tapi sisa oksigennya masih bisa ditarik, gitu loh. Gitu. Ya. Seperti itu maksudnya. Nah, sementara kalau ditanyakan 12 kali itu apa full, apa bisa pecah-pecah, sebetulnya tidak masalah. Ya, pisah-pisah nggak masalah. Apalagi kita mau tilawah Quran. Ya, mau tilawah Quran ya sudah, kalau Bapak Ibu niatnya itu tilawah Quran, ya ayat-ayat yang ditemui nggak masalah. Maksudnya nggak masalah itu ya sudah, baca saja. Apalagi yang sudah punya kelompok Odojer, ya, ODOJ, apa itu? ODOJ apa? One day, one juice. Iya, itu saya yakin udah lanjutkan sudah, gitu loh. Nah, sementara di bulan Agustus dan September ini, kelompok ini yang tergabung di grup WA ini sedang akan kita pantau, ya. Jadi Bapak Ibu yang isi Google Form mengikuti latihan ini, tolong lakukan dalam sehari minimal 12 kali. Seperti itu tadi, silahkan mau ngambil huruf nun, yasin, silahkan. Tapi minimal lakukan 12 kali dan itu berturut-turut dalam posisi duduk. Makanya boleh, misalnya duduk habis sholat subuh, tiap habis sholat subuh, boleh. Mau tiap habis sholat maghrib, boleh. Tapi nanti pas laporan, itu ditulis, saya latihannya seperti ini. Ya, karena itu nanti akan kita rekap. Ya, tidak masalah. Dok, saya mau ke 5 sholatnya. Boleh. Cuma nanti pas laporan terus direkap. Nah, nanti akan kita bikin analisis seperti apa hasilnya bareng-bareng. Oke? Ya, dalam satu latihan ini di bulan Agustus, di bulan September. Karena di akhir latihan ini, hasil analisisnya akan kita bikin narasi tulisan, kemudian memunculkan kesimpulan, rekomendasi. Oh, latihan yang bagus itu begini, begini, begini. Tergantung hasil yang Bapak Ibu laporkan. Masya Allah. Dan setelah itu akan kita tulis dalam buku, dan bukunya akan kita terbitkan. Insya Allah nanti dibagi kepada seluruh peserta, bahkan kalau dicetak banyak, nanti bisa bagi kepada khalayak. Ya, kalau Lavender mau menjadikan ini sebagai istilahnya ya inventaris, sebagai aset, monggo juga, tinggal itu bagaimana nanti kita bicarakan. Begitu Bu Feriza, Bapak Ibu sekalian, bismillah ya, semuanya semangat untuk melakukan ini. Bukan dalam arti apa ya, wong Quran kok dipakai untuk main-mainan. Nanti misalnya ada yang mempertanyakan, ini dalilnya apa? Oh, Nabi dulu pernah melakukan. Saya waktu presentasi di Jakarta kan saya bilang, ini adalah rekayasa saya dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, juga karena firman Allah yang saya pahami. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah menurunkan Quran ini menjadi penyembuh. Ya. Nah, kita sedang membuat tajribah namanya, atau latihan riset, ya. Barangkali dengan cara ini nanti akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Emi, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Sagiran. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk latihan pernapasan ini jangan pernah bosan. Kenapa? Karena saya juga menjalani ini selama 2 tahun. Alhamdulillah saya sehat dari kanker rahim. Bismillah, Bapak Ibu juga bisa. Saya juga sama dengan Pak Dr. Sagiran memakai Al-Quran. Karena mayoritas teman-teman yang saya ikut pernapasan ini adalah Muslim, jadi kita pakai Al-Quran gitu ya Pak ya. Latihan dengan rajin, insya Allah efeknya ada kok ke tubuh kita, gitu ya Pak ya, ibu-ibu ya. Bismillah, selesai ya Pak ya. Selesai ya, Bismillah selesai. Nanti kita jumpa lagi minggu depan ya Pak ya. Boleh nggak bertanya? Oh, Bu Meti, boleh nggak Pak Dokter? Mami Meti mau
Ya, sebentar. Silakan. Baik, bismillah. Dok, saya suka latihan napas berdiri juga sambil sudah subuh itu menghirup udara masih segar ya. Lalu tarik napas tapi lengannya dikeatasin lalu napas pelan-pelan setelah hitungan itu. Bolehkah? Tidak duduk juga. Boleh. Itu seperti slide saya yang pertama, yang namanya Taiso, orang Jepang seperti itu, Bu. Baik. Ya, apa-apa. Baik, ya. Terima kasih. Iya. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup? Bertanya. Ayo, Ibu Bapak-Bapak, 1, 2, 3. Ya, oke, saya tutup ya. Ini, Dokter. Ada lagi. Siapa ini? Bulis. Oh, Bulis ya. Oh iya, silakan Bulis. Saya alhamdulillah Pak Dokter, kemarin baru 2 hari setelah pulang dari hari Minggu, itu saya latihan. Alhamdulillah tangan saya udah nggak pegang. Alhamdulillah. Iya, tapi saya bacaannya Yasin aja Pak Dokter. Nggak apa-apa. Yasin, ya. Belum ini. Terus kemarin saya lanjutkan kan selama 3 hari ini sama tadi pagi, badan saya itu dari kepala ke tangan sampai tangan aja ke badan. Ini perut itu anget Pak Dokter. Kok tiba-tiba jalannya kok gitu tuh anget Pak Dokter. Selesai itu. Tadi pagi saya olahraga, tapi nggak duduk Pak Dokter. Saya berdiri, terus kok gitu tuh anget Pak Dokter selesai itu. Terus alhamdulillah ini nggak sakit gitu, ya udah sembuh semua. Iya. Ya. Itu kenapa ya Pak Dokter? That's it ya, that's it. It works gitu ya. Itulah. Ya, itu artinya udah bekerja ngefek gitu. Mbak Ika tolong ditulis ini, Bulis ini sudah membuat testimoni ya. Nanti 5 hari setelah pulang dari itu saya langsung lakukan. Iya. Terus badannya tuh kayak waktu dipijet di ini daerah apa namanya? Kalau pijet Thailand dulu saya pijet Thailand itu daerah aliran darah itu ditekan gitu Pak Dokter, terus dilepas gitu air rasanya darahnya itu anget gitu loh jalan. Lah ini saya saya 6 hari ini saya praktekkan dengan ini caranya Pak Dokter. Kok kayak waktu pijet di Thailand itu darah dari kepala ke tangan. Iya. Itu jalan kayaknya anget gitu loh Pak Dokter. Habis itu langsung keluar keringat. Panas gitu, keluar keringat. Betul. Iya. Betul. Oh, begitu. Kalau nanti Ibu melakukan latihan, Bapak Ibu melakukan latihan rutin ya. Saya itu bahkan ini kelihatan nggak saya? Ini di belakang saya ini tembok. Saya ini kayak duduk gitu, tapi di bawah saya tidak ada kursinya. Ini tembok, ini belakang ini tembok. Saya duduk, ini tidak ada kursinya ini. Tapi saya posisinya seperti duduk. Nah, kemudian saya bernapas. Itu keringat keluar. Iya. Kayak orang jogging. Iya. Kayak habis lari kencang itu. Iya. Iya. Ya, pokoknya lakukan nanti hasil-hasil seperti ini dilaporkan ya. Nanti kita tulis semua bareng-bareng. Iya. Oke. Terima kasih. Lanjutkan. Bismillah. Sama-sama. Monggo, sudah cukup? Oke, sudah. Tutup saja, Bu. Pak, silakan. Bapak Ibu, kita akhiri dengan berdoa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana alladzi fis sama' taqaddasa ismuka wa amruka fis sama'i wal ard kama rahmatika fis sama'i waj'al rahmataka fil ardi waghfir lana dhunubana anta rabbut tayyibin anzil alaina rahmatan min indika wasyifaan min shifa'ika ala hadzal wajhi ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.